Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian. Semoga senantiasa kita diberikan kesehatan dan kewarasan di masa pandemi COVID seperti sekarang ini. Yang terhormat teman-teman dan Bapak Ibu di Konsorsium Psikologi Ilmiah Nusantara, kemudian juga yang kami hormati Panitia Sarlito Wirawan Sarwan Award 2020 dan Bapak Ibu sekalian. Yang pertama-tama saya mengaturkan terima kasih sudah diberikan kesempatan dan diberikan waktu untuk berbagi bersama di dalam konteks ini adalah sebagai nominator SWA Award 2020 gitu ya, sebagai dan sebuah kebanggaan tentu saja bagi kami yang berada di sini di depan Bapak Ibu sekalian untuk bertukar gagasan dalam upaya mengembangkan psikologi di Indonesia. Semangat ini tentu saja sejalan dengan segala daya, kemudian juga pemikiran yang sudah di jauh-jauh hari disampaikan oleh Profesor Sarlito almarhum, gitu ya. Dan dengan semangat dan kiprah Profesor Sarlito, saya kira upaya untuk terus-menerus mengembangkan ilmu pengetahuan dalam konteks Indonesia patut untuk kita teruskan. Bapak Ibu sekalian, terkait dengan itu semua, saya kira seperti senada apa yang sudah disampaikan oleh Profesor Sarlito, saya kira pengembangan psikologi di Indonesia harus terus kita lakukan, terutama ajakan kepada teman-teman ilmuwan, gitu ya, kemudian juga teman-teman ilmuwan-ilmuwan muda di Indonesia, yang saya kira ini kemudian perlu kita tindak lanjuti secara bersama-sama. Kalau kita sejenak mau melihat dan meneliti dunia pendidikan kita, saya kira kita mendapati bahwa dalam konteks Indonesia, di mana ruang-ruang produksi dan perbincangan kita di kelas-kelas maupun di diskusi-diskusi, di jurnal-jurnal dan sebagainya, kita mendapati bahwa perbincangan kita itu tidak pernah lepas dari apa yang kita sebut sebagai teori-teori yang kita pinjam dari Barat. Tentu ada pengertian-pengertian berbeda ketika dalam konteks Indonesia kita mengenal psikologi timur, kemudian ada psikologi Islam dan seterusnya. Nah, saya kira tepat di sini kita perlu melihat kembali tentang bagaimana sejarah kolonialisme yang pasti hampir merasuk dan berpengaruh terhadap kondisi di Indonesia, gitu ya, yang kemudian semua lapisan kita itu kemudian berangkat dan dipengaruhi betul oleh kondisi-kondisi dan konsep-konsep pengetahuan Barat. Nah, perubahan-perubahan dalam pola masyarakat kita itu juga berpengaruh dengan adanya budaya dan pola kebudayaan yang hidup dan dibawa oleh teman-teman Barat melalui kolonialisme di tengah masyarakat tradisional kita. Kemudian selain dari praktek itu, kolonialisme dan imperialisme bangsa Barat, terutama Belanda di Indonesia, itu juga melemahkan ikatan-ikatan tradisi, kemudian kehidupan berbumi, yang kemudian bentuk penyederhanaannya sangat terasa dalam konteks ini. Nah, budaya Barat tentu saja berkembang, kemudian meluas, kemudian bahkan merasuk dalam sendi-sendi kehidupan kita. Nah, usaha-usaha yang kemudian dilakukan oleh kolonial Belanda dalam konteks pendidikan, saya kira tidak lain adalah untuk memperoleh keuntungan pemerintah Belanda pada waktu itu, sehingga menghasilkan pegawai-pegawai administratif yang murah, terampil, dan terdidik. Selain itu, saya kira Belanda juga menyusun sekian kurikulum pendidikannya sendiri yang kemudian berbeda dengan kurikulum yang diajarkan pada masa skolastik di era kolonial. Akibatnya kemudian pendidikan kita hingga hari ini dan sistem pengajaran kita selalu kemudian bahkan sampai hari ini merujuk pada
kecenderungan yang politis dan berkebudayaan, gitu ya. Nah, apapun kemudian terdampak dari kolonialisme, termasuk dalam konteks cara berpikir kita, maka kolonialisme pasti adalah sebuah cara penggerusan dan asimilasi antara bangsa yang dijajah dengan bangsa yang menjajahnya. Maka Bapak Ibu, teman-teman sekalian, dalam konteks ini kemudian kita mengetahui betul bahwa misi dari kolonialisme itu adalah upaya untuk memberadabkan, begitu ya, upaya untuk membangun atau mengubah bangsa yang dijajah itu menjadi bangsa yang beradab. Dengan cara apa? Mengajarkan cara hidup yang benar, tata krama, sopan santun, dan sebagainya. Dan itu tentu diadaptasi dari model-model borjuis di Eropa. Nah, maka kita mengenal kemudian istilah politik etis, yaitu usaha untuk membuat Indonesia dalam konteks sejarah kita itu menjadi bangsa yang beradab, yang bisa melakukan pekerjaan klerikal dan sebagainya. Maka kita harus mencermati bahwa klaim pemberadaban itu adalah usaha untuk apa? Sebenarnya dalam konteks itu adalah membiadabkan. Kenapa? Seolah bangsa-bangsa yang kemudian dijajah itu adalah bangsa yang biadab begitu. Maka kolonial kemudian mencoba mengajarkan cara berpikir seolah bangsa-bangsa yang dijajah itu kemudian tidak bisa berpikir gitu. Nah, dalam konteks psikologi saya kira dampak dari kolonialisme ini kita bisa lihat bahwa dalam berbagai perbincangan kita, saya kira kita selalu merujuk pada teori-teori yang kemudian sudah dirumuskan dari Barat begitu. Maka perbincangan kalau di kelas-kelas kita, waktu kita belajar psikologi atau waktu mengajar psikologi misalnya, kita selalu akan mencoba mensitasi teori-teorinya Sigmund Freud, kemudian Erich Fromm dan sebagainya, bahkan kalau dalam konteks yang terbaru misalnya muncul Alexander Haslam gitu ya. Nah, dalam konteks itu saya ingin mengatakan bahwa sejarah pengetahuan Barat ini hampir mengisi seluruh kurikulum pengajaran di perguruan tinggi kita, dan ini berawal dari sebuah pergulatan panjang masyarakat Barat, khususnya Eropa, tentang apa yang kemudian secara mendasar mereka persoalkan, yaitu tentang kebenaran. Dan di mana kemudian letak kebenaran itu dalam setiap tingkat kenyataannya. Nah, kenyataan yang pertama yang mereka gugat tentang sumber pengetahuan yang kemudian menjadi sumber kebenaran itu sendiri adalah soal pikiran, soal proses berpikir. Pikiran yang merupakan temuan penting masyarakat Eropa, masyarakat modern Eropa, itu kemudian dipahami dan dimengerti sebagai sebuah susunan ulang yang menjadi bentukan masyarakat baru yang bernama masyarakat modern. Maka harapan tentang harapan tentang sesuatu yang baru itu diletakkan masyarakat modern dalam organisasi yang kemudian diletakkan betul dalam konteks cara berpikir. Dan sistem berpengetahuan itulah yang kemudian berkembang ke seluruh dunia melalui sarjana-sarjana yang kemudian belajar dan menimba ilmu di sana, di Eropa. Kemudian para sarjana dan ilmuwan itu kemudian copy paste pemikiran dan ilmu yang berasal dari Barat dan kemudian coba untuk diajarkan dan dicoba terapkan gitu ya dalam konteks sosial dan perilakunya dalam konteks Indonesia. Sehingga seperti kita lihat sekarang, maka materi pendidikan psikologi yang ada di perguruan tinggi kita hampir seluruhnya adalah produksi Barat. Dengan kata lain, saya ingin mengatakan bahwa sesungguhnya kita di Indonesia ini dan juga negara-negara dunia ketiga pada umumnya itu menjadi konsumen bagi produk ilmu pengetahuan psikologi yang dihasilkan dari Barat. Maka pertanyaannya kemudian adalah apakah kemudian atau pertanyaan kemudian adalah apakah ilmu yang diproduksi dari Barat itu kemudian bisa serta-merta dan cocok kemudian untuk menjelaskan, mendeskripsikan manusia dan perilakunya
kebudayaannya dan sistem sosialnya di dalam konteks negara-negara itu. Yang kedua adalah ini sekaligus menjadi otokritik bagi kita semua adalah bahwa apakah kemudian tidak ada produk pengetahuan yang basis objek material dan formalnya itu berasal dari kebudayaan sendiri, begitu yang kemudian diangkat dan diwujudkan sebagai sebuah tujuan untuk kemandirian ilmu sosial Nusantara, dan itu memproduksi pengetahuannya sendiri untuk kebudayaannya sendiri dan bisa menjelaskan masyarakatnya sendiri. Dalam konteks ini saya kira pola konsumsi pengetahuan psikologi di Indonesia relatif terpetakan begitu ya. Jadi dari akar pengetahuan yang selalu kita bincangkan, misalnya bahwa pengetahuan itu berasal dari akar kebudayaan masyarakat Eropa, kemudian kita mempelajari melalui mungkin guru-guru kita, profesor-profesor kita, kemudian sarjana-sarjana yang berasal dari Barat itu kemudian dalam tanda petik saya menggunakan istilah yang agak ekstrim mungkin, kulaan pengetahuan gitu ya, yang kemudian kita transferkan ke kampus-kampus atau di ruang-ruang kelas di psikologi di Indonesia. Sampai kemudian upaya itu kemudian menjadi pertanyaan bagi kita, apakah dengan serta-merta kita bisa mendeskripsikan masyarakat kita dengan model teorisasi yang berasal dari Barat. Nah, dalam konteks itu Bapak Ibu sekalian, maka muncul sebenarnya istilah-istilah yang kemudian mencoba membangun kemandirian ilmu psikologi itu sendiri, yang saya kemudian menggunakan istilah dekolonisasi psikologi. Nah, dekolonisasi sendiri adalah usaha untuk melakukan satu perhitungan secara serius terhadap warisan kolonialisme di negara jajahan. Dalam konteks kita di Indonesia, saya kira yang perlu dilakukan adalah menginventarisasi kekayaan intelektual dan memilah-milah mana yang kita pinjam dari luar, pinjam dari Barat, dan mana kekayaan pengetahuan kita sendiri. Pemikiran tentang dekolonisasi tentu saja bukan hal yang baru. Hampir di semua negara-negara jajahan itu sudah melakukan proses dekolonisasi pemikiran, dan itu bisa kita lacak jauh hari sebelum kemerdekaan sebuah bangsa itu dilakukan. Jadi dekolonisasi tentu saja adalah proyek nasionalis, kemudian merancang, menggagas pengetahuan bangsa sendiri yang kemudian mencoba melepaskan belenggu penjajahan dalam bentuk apapun. Dalam konteks ini saya kira dalam konteks pemikiran. Maka inventarisasi diperlukan, kemudian upaya untuk membangun literatur bagi bangsa Indonesia sendiri. Melalui istilah itu kemudian kita mengenal di tahun 70-an istilah pribumisasi ilmu-ilmu sosial di Indonesia, dan hari ini kita mengenal istilah yang disebut sebagai indigenisasi gitu ya. Kesannya ada asumsi bahwa seolah-olah kebudayaan itu asli, tidak berpengaruh apapun begitu dalam konteks asimilasi dan sebagainya. Dan padahal kalau kita melihat sejauh kebudayaan itu hidup, pasti akan mengalami percampuran, akan mengalami asimilasi. Nah, percampuran itu tentu saja Bapak Ibu sekalian akan memperkaya konsep-konsep sederhana yang kita miliki dalam kehidupan sehari-hari, tetapi dengan demikian pula sesungguhnya kita mempunyai sejumlah persoalan dalam konteks dekolonisasi. Yang pertama, dekolonisasi itu mendorong kemunculan pengetahuan khas yang hadir atau yang datang dari Indonesia, dan ini kadang-kadang menjebak kita pada konteks atau pada kasus glorifikasi gitu ya. Tetapi dalam konteks ini sangat tepat apa yang dilakukan oleh Frank Fanon gitu ya, yang mencoba untuk melihat telaah pengetahuan Barat itu menjadi sesuatu pengetahuan yang sangat perlu dikritik secara tajam. Fanon kemudian mempraktikkan, dia adalah seorang praktisi psikiatri ya, tetapi dia juga menulis soal sejarah risalah kebudayaannya, yang kemudian dalam konteks itu dia melihat betul bahwa upaya untuk mengembangkan dekolonisasi pengetahuan itu tidak
harus atau tidak boleh terjebak pada upaya glorifikasi kebudayaan itu sendiri. Nah, ada banyak penulis anti kolonial yang kemudian berangkat dari perspektif budaya asli sebagai budaya yang adiluhung, yang kemudian surut gitu ya karena penjajahan, dan karenanya kemudian ingin direstorasi, ditransformasikan setelah penjajahan itu selesai. Cara pandang ini tentu saja juga bisa menjebak kita pada cara pandang yang nostalgis. Tapi pengalaman perjuangan anti kolonial itu kemudian juga penting untuk dicatatkan, untuk ditransformasikan menjadi bangunan pengetahuan itu sendiri. Maka dekolonisasi itu adalah sebuah konstruksi kebudayaan baru yang kemudian bukan serta-merta meniru apa yang sudah dihasilkan oleh Barat, tetapi menggali pengalaman kita sendiri yang basisnya dari pengalaman-pengalaman kehidupan sehari-hari kita dalam konteks peradaban dan kebudayaan kita, termasuk kemudian campuran-campuran atau asimilasi-asimilasi dari pengetahuan-pengetahuan Barat itu sendiri. Nah, dalam konteks dekolonisasi, pemikiran tentu saja usaha untuk menyerap dan mentransformasi wawasan kolonial ini menjadi pengalaman dan wawasan yang sangat berharga. Usaha ini dalam konteks Indonesia saya kira sudah jauh-jauh hari dilakukan sebelum bangsa Indonesia itu merdeka itu sendiri. Kita mengenal istilah marhainismenya Soekarno, begitu ya. Nanti dalam konteks psikologi misalnya kita akan mengenal beberapa hal yang lain. Nah, dalam konteks Indonesia saya kira proses dekolonisasi sekali lagi saya katakan bahwa itu sudah jauh lebih dulu ada sebelum Indonesia ada. Misalnya konstruksi soal ilmu kawruh jiwa bagi bangsa Indonesia itu muncul jauh sebelum Indonesia mewujud, jadi di tahun 1920-an ada satu intelektual Indonesia yang kemudian merumuskan itu. Jadi ada nama-nama seperti Suryo Mentara, kemudian nama-nama seperti Ki Hajar Dewantoro yang kemudian sudah memikirkan bagaimana ilmu jiwa, ilmu tentang manusia dalam konteks bangsanya. Ini yang saya kira sudah jauh-jauh itu kemudian sudah dilakukan betul. Nah, Suryo Mentara menghasilkan kawruh jiwa yang bahkan sampai hari ini terus-menerus dikaji di komunitas-komunitas baik akademik maupun komunitas-komunitas kecil di desa-desa. Kemudian Ki Hajar Dewantoro sudah merumuskan pendekatan soal psikologi pendidikan begitu yang basis pengalamannya tentu saja basis pengalaman Indonesia. Ki Hajar Dewantoro merumuskan asimilasi pengetahuan dari Montessori, Froebel, kemudian Paulo Freire dan sebagainya dan menghasilkan pengetahuan khas Indonesia itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, ketika kita bicara soal dekolonisasi, memang ada kemungkinan risiko yang kemudian harus kita perhatikan betul dalam konteks ini, yaitu yang pertama adalah soal esensialisme. Jadi kadang-kadang usaha untuk melakukan pribumisasi ini sangat mungkin membawa kita pada upaya atau jatuh pada esensialisme. Jadi seolah ada sesuatu yang khas yang tidak pernah bercampuran dengan kebudayaan-kebudayaan yang lain. Yang kedua, kemungkinan yang juga perlu kita waspadai adalah bahwa upaya dekolonisasi ini ada semacam ketidakcocokan dengan agenda pengetahuan itu sendiri, bahwa dekolonisasi mengandaikan tumbuhnya ilmu-ilmu pengetahuan lokal, tetapi ilmu pengetahuan dalam konteks psikologi memunculkan proses universalisme. Jadi ada dua tabrakan itu yang tentu saja risiko-risikonya bisa kita pahami bersama. Tetapi saya kira risiko-risiko seperti ini patut kita ambil untuk kemudian beranjak untuk merumuskan konsepsi teoritik ilmu pengetahuan psikologi yang basisnya dari kebudayaan itu sendiri. Dalam hal ini saya meyakini bahwa dalam konteks kebudayaan dan peradaban kita itu menyimpan banyak sekali gagasan, pemikiran yang membantu kita sebagai ilmuwan psikologi untuk merumuskan basis teoritik yang berasal dari objek formal dan material dari kebudayaan kita.
di Jawa setidaknya tadi saya menyebutkan beberapa nama, ada nama-nama seperti Surya Mentaram, kemudian Ki Hajar Dewantoro, ada Sosro Kartono, Surya Mentaram dengan ilmu kawruh jiwanya, begitu, kemudian Ki Hajar Dewantoro dengan psikologi pendidikannya. Tetapi di daerah-daerah yang lain, misalnya di dalam kebudayaan Bugis, Toraja, gitu ya, kita mengenal konsep tahu sebagai sebuah konsepsi tentang diri yang otentik seperti apa. Dalam kebudayaan Bali kita mengenal istilah-istilah tentang panca mahabhuta. Jadi istilah-istilah yang sudah ada di sana dan tentu saja berbasis pada pencampuran-pencampuran kebudayaan. Nah, saya meyakini bahwa waktunya 3 menit lagi, Pak. Baik. Terima kasih, Mbak Fitri. Saya meyakini bahwa daerah-daerah dengan kebudayaan yang panjang dan peradaban yang panjang itu pasti menyimpan mata air pengetahuan yang berguna bagi kita untuk merumuskan manusia Indonesia dan dinamikanya. Bali, Aceh, Papua, Sunda, Jawa, dan seterusnya pasti menyimpan kekayaan soal itu. Jadi membayangkan bahwa ilmuwan-ilmuwan yang tersebar di berbagai daerah seperti yang kita alami hari ini dan kemudian menelitinya, kemudian merumuskannya dalam konteks nalar dan masyarakatnya sendiri, kita akan mendapatkan kekayaan pengetahuan yang tentu saja tidak habis-habisnya untuk kita kaji. Apa yang kemudian perlu kita lakukan tentu saja menekuni, begitu ya, apa yang ada di dalam konteks diri kita. Dalam konteks ini kami di Fakultas Psikologi Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa sedang mencoba untuk melakukan proses sistematisasi dan saintifikasi pemikiran-pemikiran Surya Mentaram berkaitan dengan ilmu kawruh jiwa yang kemudian kami coba saintifikasi menjadi psikologi Raos, begitu. Kemudian juga pemikiran-pemikirannya Ki Hajar Dewantoro, duo intelektual dari Yogyakarta yang gagasannya mewarnai keindonesiaan. Dua-duanya memberikan pengetahuan tentang bagaimana mengenali diri sendiri. Kawruh jiwa kita kenal salah satunya, dan saya kira di era pandemi semacam ini kita dituntut untuk merefleksikan ulang soal kedirian kita, baik dalam konteks pribadi maupun konteks sosial. Kita pun kemudian perlu mengingat bahwa para ilmuwan dalam meneliti, mereka membebaskan diri dari pengaruh-pengaruh di luar, dan Descartes misalnya menghasilkan tesisnya itu juga ketika berada pada masa menyendiri. Einstein bahkan menghasilkan teori-teorinya juga pada masa-masa pandemi. Sekali lagi, upaya ini patut kita teruskan, semangatnya Profesor Sarlito. Jadi menjadi ilmuwan saya kira harus mampu merumuskan keadaan masyarakatnya sendiri dengan caranya sendiri, dan dari sanalah kita kemudian bisa bergerak untuk menjadi manusia yang merdeka. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, selamat siang dan salam.